Halo Sobat Badur, kembali lagi bersama saya Freda Amurta. Kali ini saya ingin membahas mengenai tarot yang lebih detail lagi, yang dimana kalian bisa memilih pilihan kartu, dan saya buat secara 3 tipe kartu yang kalian bisa pilih. Yang satu di sini ada warna merah, yang di tengah ada warna ungu, yang di sebelah kanan saya ini adalah warna kuning. Nah, di sini temanya mengenai tentang hubungan seperti apa sih nantinya yang akan berjalan ketika kalian menjalani sebuah hubungan baru di dalam kehidupan kalian. Oh ya, sebelumnya Badur Channel ini membahas mengenai tentang tarot, ilmu Nusantara, dan serta ekspedisi dan lainnya. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah hari ini saya membahas detail mengenai 3 pile reading untuk kalian. Yuk kita simak. Nah, sekarang saya persilakan untuk kalian memilih kartu mana yang kalian ingin pilih. Saya berikan waktu untuk kalian berpikir ya. Oke, pertama-tama untuk kartu yang di sebelah kiri saya yang lilin berwarna pink atau kemerahan ini akan saya buka satu persatu ya. Di sini dikatakan find your motivations dan clear the vessel. Bersama quotes-nya, if I had a magic wand and could have anything I desire in life, what would I choose? Di sini seperti diingatkan bahwa kamu sebenarnya punya banyak pilihan
dalam hidup kamu, dalam memilih seorang pasangan di dalam hidup kamu. Mau pasangan, mau karir, tetapi di sini kita utamakan adalah pasangan. Banyak orang yang mengejar kamu sebenarnya, tetapi kamu tidak pedulikan dan kamu tidak mengindahkan itu. Sebab kamu terfokus pada satu orang yang sudah kamu tambatkan dalam hati kamu. Di sini sudah terkonfirmasi oleh oracle card-nya sendiri. Dan untuk pembacaan secara tarotnya akan saya buka secara satu persatu. Di sini terdapat King of Wands, di mana pasangan yang akan hadir di dalam hidup kamu adalah lelaki yang memiliki kemauan kuat, lelaki yang punya prinsip kehidupannya sangat luar biasa bagus. Dia merupakan tipe seorang alpha man yang memiliki jiwa leadership dalam hidupnya, yang sudah melewati begitu banyak guncangan dalam hidupnya, yang dia bisa melewati sendirian tanpa perlu bantuan orang lain di sekitar hidupnya dia, baik teman ataupun keluarganya dia. Oke. Yang kedua, di sini adalah King of Swords. King of Swords ini menandakan bahwa dia adalah lelaki yang jenius, memiliki banyak akal pikir. Bukan berarti licik ya, tetapi orang ini memikirkan masa depannya begitu matang dan baik. Lelaki ini adalah lelaki yang bertanggung jawab pada hidupnya, apalagi terhadap pasangannya nanti. Dan hubungannya kalian tentunya bukan berarti selalu indah-indah saja, tetapi akan diberikan tantangan baik dari dia maupun dari hubungan yang kalian akan jalani nantinya. Seperti guncangan emosi, atau dia seperti menstimulasi cara pikir kamu agar bisa berpikir lebih kritis lagi. Tuh, dikonfirmasi sama tokek sekarang. The Tower of Moment. The Tower ini menunjukkan bahwa dia sudah mengalami transisi kehidupan yang luar biasa berat. Dia mengalami kehilangan begitu banyak hal, entah itu materi, entah itu kondisi sekitarnya dia yang memaksa dia untuk berubah. Baik egonya yang tadinya begitu tinggi, dan diajarkan oleh semesta untuk merendahkan egonya, menurunkan egonya, agar lebih bersikap lebih matang lagi sebagai seorang lelaki terhadap pasangannya. Seperti itu. The Six of Pentacles. The Six of Pentacles ini adalah lelaki yang memiliki tanggung jawab berat, lelaki yang punya tanggung jawab tidak hanya untuk hidupnya, tetapi untuk keluarganya. Seperti tulang punggung keluarganya yang mereka sangat dambakan, yang mereka sangat sanjung-sanjungkan, sehingga dia memiliki beban yang tidak hanya untuk kamu saja nantinya sebagai pasangan, tetapi terhadap keluarganya juga. Dan dia pekerja keras. The Ace of Cups. The Ace of Cups ini menunjukkan bahwa ia ketika menjalani hubungan bersama kamu, ia begitu merasa sensasi yang baru dalam menjalani hubungan sama kamu. Tidak seperti hubungan sebelum-sebelumnya yang begitu stagnan, yang begitu pasif. Tetapi bersama kamu, dia mengalami keceriaan, kebebasan, kebahagiaan yang dia sendiri tidak pernah dapati dari pasangan sebelumnya. Bukan berarti dia playboy atau apapun, tetapi di sini kamu memberikan pancaran kebahagiaan di dalam diri dia, yang dia selama ini selalu mencari-cari di dalam hidupnya, sehingga dia akhirnya menemukan kamu di dalam hidup kamu. Seperti itu. Nah, untuk yang pile kedua, pile yang lilin ungu ini akan saya bacakan untuk oracle cards-nya.
summon the rain, flow with divine timing. How does my body want to move today? Jadi di sini seperti mengingatkan bahwa bersihkan semua yang sudah berlalu untuk kamu di dalam hidup kamu. Ya sudah selesai, tutup bukunya perjalanan hidup kamu bersama yang lalu-lalu. Karena untuk mendapati seseorang yang baru di dalam hidup kamu yang sesuai kamu harapkan itu perlu gelas yang kosong. Kosong bukan berarti benar-benar kosong, tetapi memulai perjalanan hidup yang baru dengan orang ini. Karena orang ini betul-betul komitmen, betul-betul dewasa sekali dan butuh tekad yang kuat dari kamu menjalankan sebuah komitmen dalam hubungan. Seperti itu. Itu yang saya rasakan secara energi collective reading. Baik, secara tarot akan saya kupas secara satu persatu. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini adalah ia memiliki keinginan yang sangat besar untuk membina rumah tangga dengan kamu. Seseorang yang ingin mempunyai anak keturunan dengan kamu. Tentunya memiliki finansial yang sangat stabil di dalam hidup kamu dan dia nantinya itu. Dan di sini juga terlihat bahwa ketika dia sudah investasi perasaan dia, uang atau apapun dia untuk kamu, ya kamulah orangnya. Kalau kamu merasa dia seperti pelin-pelan ini itu, lihatlah tindakannya, caranya dia bersikap sama kamu. Seperti apa sih? Maksudnya jangan hanya kalian merasa seperti ditipu olehnya hanya karena ucapannya, tetapi lihatlah tindakan nyatanya dia. Di sini ada Two of Wands. Two of Wands di sini adalah akan adanya perubahan besar, pergerakan yang lumayan cukup panjang, dan orang ini bisa berasal dari luar kota, bisa dari kota yang berbeda. Dan dia punya tekad yang kuat. Kembali lagi, tekad yang kuat untuk hidup bersama kamu, meminang kamu, menjalani hubungan yang baru, awal kehidupan yang baru, sehingga hidupnya dan hidup kamu menjadi lebih stabil. King of Pentacles. Dia adalah laki yang cukup dewasa, usianya lebih tua daripada kamu. Terkadang dia bisa terlihat seperti tricky, tetapi padahal tidak sama sekali. Dan di sini terlihat dia orangnya yang mempunyai uang yang cukup lumayan untuk bisa menghidupi kamu dan anak keturunan kamu selanjutnya nanti. Dan di sini yang saya lihat adalah Four of Pentacles dan The Moon. Kamu mungkin nanti ketika ketemu sama dia merasa, dia hanya main-main. Dia hanya pembohong yang mengumbar janji-janji yang selama ini dia selalu ucapkan, tetapi tidak ditunaikan janjinya itu, padahal kamu sudah tunggu-tunggu. Ya, tunggu dalam artian kata tunggu ini mau sampai kapan? Apakah 6 bulan? Setahun? 2 tahun? Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi yang jelas adalah di sini kamu masih merasa terluka dengan pasangan kamu sebelumnya yang sebelum pasangan selanjutnya ini datang. Sebelum orang ini datang hadir sepenuhnya di hidup kamu, selesaikanlah. Dan kamu juga ada masalah dengan finansial, di mana
finansial ini berkaitan juga dengan hubungan percintaan kalian juga. Kalian merasa trust issue, takut merasa di rasanya energinya berat ya, kayak kalian tuh seperti dibohongi lah habis-habisan mengenai uang, dan perasaan kalian tuh seperti dipermainkan habis. Tapi kalian yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah tidur untuk hambanya yang benar-benar yakin dan percaya kepada beliau bahwa segala sesuatunya itu bisa berubah 180 derajat dalam kehidupan kamu. Dan untuk pile terakhir, lilin kuning ini, di sini saya coba buka oracle cards-nya. Consult your body wisdom, honestly assess, dan what am I waiting for? Someone else to do it for me. Jadi di sini seperti dikatakan, kalian jujurlah dalam bertindak, apalagi menjalani sebuah hubungan yang kalian sendiri itu harus benar-benar ketahui apa sih maunya aku dalam hubungan ini. Kalian seperti adanya konflik batin yang benar-benar kalian belum selesaikan, dimana di sini itu kalian seperti, aku mau single tetapi aku mau in relationship juga, aku ingin terikat tetapi aku ingin bebas juga. Ya, ada sih memang masa-masa seperti itu karena kalian merasa jenuh atau juga kalian merasa stagnan dengan hubungan kalian, dan kalian juga merasa kayak aku terus yang berjuang gitu loh. Kenali tanda-tandanya yang ada di hidup kamu, apa sih maumu? Karena kalau itu rasanya seperti dipaksakan, tidak enak juga nantinya. Kita lihat untuk tarotnya. Di sini ada The Hierophant. Hierophant ini adalah perjalanan menuju ke suatu langkah hubungan yang lebih lanjut. Entah ini kalian tadinya HTS atau sekarang menjadi benar-benar PDKT, atau PDKT mau kalian menembak seseorang, ataupun sebaliknya. Kalian sudah berhubungan tetapi ingin komitmen lebih jauh. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada Seven of Cups. Kalian benar-benar seperti mengganjal apa yang harusnya kalian lakukan, apa yang kalian mau dalam hidup kalian. Karena di sini untuk terkait pasangan benar-benar masih sangat ambigu sekali. Kalian tidak tahu maunya apa. Karena di sini kaitan antara orang lama dan orang baru itu masih sangat kuat adanya. Jadi kalian tidak atau belum benar-benar lepas dengan orang lama kalian atau mantan kalian mungkin. Seperti itu. Nah, Knight of Wands. Knight of Wands ini adalah orang yang begitu passionable dan orang yang penuh fire energy, yang penuh ambisi yang luar biasa gitu ya, yang terkadang tidak terkendali. Orangnya benar-benar friendly tetapi juga bisa bisa cepat redam juga rasa menggebu-gebunya dalam menjalin suatu hubungan gitu loh. Tetapi dikatakan di sini bahwa Queen of Wands, orangnya itu tidak mau bertele-tele. Kalau kamu maunya A ya A, karena segala sesuatunya orang ini bisa manifestasikan dengan cepat, baik kamu, untuk kamu sendiri maupun pasangannya. Orangnya ini seperti dikatakan tadi ambisius,
orangnya itu penuh dengan komitmen yang cukup lumayan tinggi. Orangnya friendly, dan dia sama sekali tidak neko-neko. Tetapi terkadang ada sifat childishnya dia muncul di sini, yang dimana bisa membuat banyak orang, mau yang introvert, non introvert, itu bisa nyaman sama dia. Dan kamu merasa terkadang, apa ya, ini orang beneran gak sih sama aku? Emangnya iya ya, dia ada rasa ya sama aku, seperti itu. Yang di sini bisa saya katakan adalah ketika dia benar-benar menunjukkannya perhatian 100% ke kamu dengan tindakan, bukan kata-kata, dengan tindakan itu perhatiannya dan effortnya luar biasa besar sekali untuk kamu. Tidak seperti dia kepada kebanyakan orang, seperti ke teman-teman kerjanya atau ke keluarganya, itu beda sekali. Sebab yang di sini saya rasakan juga orangnya agak tertutup sebetulnya kepada orang yang tidak begitu kenal dekat dengannya walaupun dia terlihat friendly. Seperti itu. Nah, Sobat Badur, bagaimana menurut kalian mengenai pile reading kali ini? Apabila video ini sangat align dan sangat cocok untuk kalian, silakan follow. Dan di sini ada pesan untuk kalian. Jangan ragu untuk melangkah dan jangan ragu untuk memilih siapa yang kalian inginkan di dalam hidup kalian. Saya Freda Amurta dari channel Badur. Apabila kalian merasa resonate dengan readingan kali ini, silakan klik tombol subscribe, share, dan follow ya. Kalau kalian ingin melakukan reading secara lebih privat lagi dan mendalam untuk kamu, kalian bisa kontak di bawah ini ya. Dengan segala hormat, terima kasih. Saya Freda Amurta.